Cerita berawal dari seorang pemuda yang bernama Alex. Dia diketahui seorang pelajar di kota Manila dan tinggal di apartemen saudaranya. Hari itu ketika Alex terlihat akan keluar, ternyata dia malah melihat sepasang kekasih yang sedang asyik main-main bersama di tangga dekat apartemennya. Beberapa saat kemudian, Alex yang sedang menikmati pemandangan itu, tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik yang lewat. Dia diketahui bernama Rose. Rose yang akan membuang sampah itu terlihat tersenyum kepada Alex, dan ternyata dia adalah tetangga apartemennya nih guys. Sejak pertemuan pertama itu, sepertinya Alex langsung jatuh hati kepadanya, apalagi melihat Rose yang begitu mempesona. Kemudian di lain hari, ketika Alex bertemu dengan sahabatnya, dia pun menceritakan bahwa dia memiliki tetangga yang sangat cantik. Mendengar hal tersebut, sahabatnya malah langsung mengatakan bahwa Alex tidak akan bisa mendapatkannya. Beberapa saat kemudian, ternyata Rose datang ke kolam renang itu. Sepertinya sahabat Alex juga malah terpesona akan kecantikan Rose nih guys. Dan di sini Alex pun mengatakan bahwa dialah tetangga cantik yang dia ceritakan tadi. Kemudian pada malam harinya, tanpa sengaja Alex pun bertemu kembali dengan Rose di lift apartemen. Dan di sini Alex memberanikan diri untuk menyapa Rose. Dia bahkan mengatakan jika Rose butuh bantuan, Alex akan siap membantunya. Namun rupanya Rose terlihat cuek dan bersikap dingin kepada Alex. Singkat cerita, Alex yang masih penasaran dengan Rose pun malah iseng mengintip ke apartemennya. Dan rupa-rupanya Rose sedang asik berfantasi di dalam. Keesokan harinya ketika Alex terlihat baru saja pulang, dia bertemu kembali dengan Rose yang sedang duduk di tangga dekat apartemen mereka. Kali ini Rose terlihat langsung menyambut sapaan Alex. Kemudian mereka berdua pun terlihat ngobrol di sana. Jadi ceritanya Rose ini tinggal bersama pamannya di apartemen. Dan Alex pun menjawab bahwa dia juga hanya sedang menumpang di apartemen saudaranya. Beberapa saat kemudian Rose mengalami masalah pada ponselnya. Dan di sini Alex pun mencoba untuk membantunya nih guys. Singkat cerita, Alex yang berhasil membetulkan ponselnya Rose pun langsung mendapatkan undangan makan malam di apartemen Rose. Ceritanya sebagai tanda terima kasih gitu nih guys. Dan malamnya kesempatan itu pun tidak dia sia-siakan. Alex terlihat datang ke apartemen Rose dan langsung disambut baik olehnya. Kemudian mereka terlihat minum dan ngobrol bersama. Dan di saat itu jugalah tanpa sengaja Alex melihat ada luka lebam di lengan Rose. Namun di sini Rose hanya mengatakan bahwa itu adalah luka akibat benturan meja. Setelah itu Rose pun mengajak Alex untuk ngobrol di balkon. Rupanya di sana Alex menceritakan keinginannya untuk bisa bekerja di Dubai karena gajinya yang sangat besar dan itu adalah cita-citanya jika sudah selesai kuliah nanti. Dan rupanya itu juga adalah keinginan Rose nih guys. Beberapa saat kemudian Rose meminta kepada Alex untuk segera pergi dari apartemen ini karena pamannya akan segera datang. Singkat cerita, karena Alex penasaran, dia pun kembali mengintip dari balik kaca. Ternyata dia melihat ada dua orang yang menuju ke apartemen Rose nih guys. Setelah itu Alex pun melihat bahwa Rose sedang asik main-main bersama dengan salah satu pria. Di lain hari, Alex terlihat menemui Rose lagi di apartemennya karena Rose mengatakan bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Karena itu jugalah Alex datang sembari membawakan kue untuknya. Kemudian saat mereka berdua tengah mengobrol, Alex memberanikan diri untuk bertanya akan keberadaan pamannya Rose. Dan di sini, Rose hanya mengatakan bahwa pamannya tidak pulang malam ini. Di saat itu jugalah Alex kembali melihat luka baru di tangan Rose gitu nih guys. Pada akhirnya Rose pun mengatakan yang sebenarnya bahwa dia tinggal bukan bersama pamannya, melainkan dengan seorang jenderal dan luka itu adalah karena perlakuannya. Di sini Rose bahkan mengatakan bahwa dia tidak bisa lepas dari orang itu. Karena itulah Rose hanya bisa pasrah. Tidak lama dari itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke apartemen Rose. Di sini Rose pun meminta Alex untuk bersembunyi, dan ternyata yang datang adalah sang jenderal. Saat Rose tengah asik merayu untuk mengalihkan perhatian, Alex pun langsung mengambil kesempatan untuk kabur dari sana.
Namun di lain hari, Alex malah bertemu dengan jenderal di lift apartemen. Rupanya di sana sang jenderal dengan tegas mengatakan untuk menjauhi Ross. Sementara itu hubungan Alex dan Ross malah semakin akrab. Mereka berdua mulai berani jalan berdua. Bahkan ketika jenderal menghubungi Ross, Ross tidak menghiraukannya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun melakukan aksi main-main bersama. Sampai pada malam harinya ketika mereka berdua pulang bersama, ternyata jenderal sudah menunggu kedatangan mereka nih guys. Di sini, Ross langsung meminta Alex untuk segera pulang ke apartemennya. Namun karena gelisah dan penasaran, Alex pun mencoba mengintip. Akan tetapi tidak ada kejadian apapun yang bisa dia lihat. Dan beberapa saat kemudian, Ross tiba-tiba datang ke apartemen sambil mengatakan ingin pergi bersamanya. Bahkan untuk masalah uang, Ross berani menjaminnya. Mendengar hal tersebut, Alex sendiri masih sedikit ragu untuk melakukannya. Akan tetapi Ross terus meyakinkan dengan mengatakan bahwa dia sangat mencintai Alex. Singkat cerita, mereka berdua pun menyusun rencana sesuai perintah Ross, kemudian langsung melancarkan aksinya. Di sini, Alex bertugas merekam aksi main-main bersama sang jenderal untuk memerasnya. Dan itu semua berjalan dengan lancar. Karena dengan rekaman video itulah Ross bisa memeras sang jenderal. Dan di sini Alex segera menyuruh Ross untuk mengambil uang hasil transfer dari rekening jenderal gitu nih guys. Sementara dia akan menunggunya di apartemen. Tapi sayangnya setelah Ross pergi, dia malah tidak datang kembali, bahkan ponselnya pun tidak bisa dihubungi. Dan di sini jenderal pun langsung mengatakan yang sebenarnya kepada Alex. Jadi ternyata Ross itu adalah seorang penipu dan Alex bukanlah korban yang pertama. Bahkan jenderal juga mengatakan bahwa dulu dia bertemu dengan Ross ketika dia sedang dikejar-kejar oleh polisi. Kemudian jenderal juga membongkar bahwa sebenarnya Ross ini memiliki banyak identitas dan dia bisa berubah-ubah karakter. Setelah beberapa saat, Ross pun kembali datang ke apartemen dan dia langsung mengajak Alex untuk segera pergi. Namun di sini jenderal meminta kepada Alex untuk menanyakan siapa Ross yang sebenarnya. Sampai pada akhirnya keadaan pun semakin runyam, sementara Ross yang menyadari rahasianya sudah terbongkar pun langsung terlihat menyikat si jenderal sampai berpindah alam. Dan begitu juga dengan Alex, dia terlihat terluka sampai tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian ketika Alex terlihat sudah sadar, dia pun memberanikan diri untuk bertanya siapakah Ross yang sebenarnya. Mendengar hal tersebut tanpa butuh waktu lama, Ross pun langsung menyikat Alex juga sampai berpindah alam. Jadi ternyata semua pertemuan Ross dengan Alex ini sudah direncanakan olehnya. Dan semua apa yang dikatakan oleh sang jenderal itu adalah benar, bahwa Ross itu seorang penipu ulung. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan Ross yang sudah merubah penampilan. Itu semua dia lakukan tentu saja untuk melancarkan aksinya kembali, yaitu mencari korban berikutnya. Dan film pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.